Halo, saya Jessica Noli Siregar. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang cukup relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bisnis big data value atau bagaimana data dapat diubah menjadi keunggulan yang kompetitif untuk sebuah organisasi. Kalau dipikirkan, sehari-hari kita selalu meninggalkan jejak data, baik itu ketika memesan makanan di GoFood, atau memesan barang di e-commerce, menonton TikTok, atau menonton Netflix. Semuanya itu meninggalkan jejak data. Nah, apakah data-data ini hanya disimpan begitu saja atau dapat diubah menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan nilai bisnis? Itu yang akan kita bahas. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas menghasilkan data, mulai dari data belanja, data penggunaan media sosial, atau data perilaku konsumen di sebuah aplikasi. Namun, apakah memiliki seluruh data ini saja cukup? Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki jutaan data pelanggan, tetapi data tersebut tidak pernah diolah, hanya menjadi arsip digital yang memenuhi server perusahaan. Nah, maka dari itu yang penting bukan memiliki jutaan data, tetapi bagaimana mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Nah, disinilah Big Data bekerja. Big Data dianggap sebagai aset yang sangat berharga karena menghasilkan 5 manfaat utama. Yang pertama, wawasan yang mendalam atau deep insight. Yang kedua, efisiensi operasional. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan berbasis data, lalu manajemen risiko, dan inovasi produk dan layanan. Menurut saya, inilah mengapa perusahaan rela berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar dalam hal analisis data. Nah, apabila masih terasa abstrak, marilah kita lihat contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membuka Netflix, rekomendasi film muncul sesuai dengan selera kita. Ketika kita membuka Shopee, aplikasi seolah-olah tahu barang apa yang kita butuhkan atau yang kita cari. Begitu pula ketika kita membuka GoFood. Promo yang diberikan aplikasi berbeda-beda kepada setiap penggunanya. Nah, semuanya itu bukan kebetulan. Perusahaan-perusahaan itu menggunakan big data untuk menganalisis perilaku konsumen, menemukan pola, lalu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa big data itu bukan merupakan teknologi, tetapi merupakan aset bisnis. Lalu, apakah banyak data selalu bernilai? Jawabannya tidak selalu. Agar data menjadi bernilai, setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama, data harus berkualitas. Yang kedua, data harus terintegrasi dan tidak terpisah-pisah. Yang ketiga, data harus dianalisis. Dan yang keempat, data harus digunakan untuk mengambil keputusan. Menurut saya, kurangnya perusahaan adalah mereka terlalu fokus untuk mengambil data tetapi kurang fokus untuk memanfaatkan. Big data menciptakan nilai bisnis dengan 5 segmentasi utama. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, penemuan berbasis data. Yang ketiga, segmentasi dan kustomisasi. Yang keempat, otomatisasi cerdas. Dan yang kelima adalah penemuan produk baru. Menurut saya, fondasi utama adalah transparansi. Karena tanpa keterhubungan data, perusahaan akan susah menentukan pola dan menentukan inovasi baru. Contoh penerapan big data dapat kita lihat dalam industri makanan dan minuman. Perusahaan dapat memantau tren yang sedang viral dengan memanfaatkan data transaksi atau data media sosial. Contohnya, tren Dalgona Coffee atau tren milk tea, tren Dubai Chewy Cookie. Nah, data yang dimiliki perusahaan ini dapat digunakan untuk merespon pasar dan bisnis dengan cepat. Big data juga membantu perusahaan memahami bahwa setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada pelanggan yang sensitif terhadap harga, ada pelanggan yang mengutamakan kualitas, dan ada pelanggan yang mengutamakan kecepatan pelayanan. Dengan segmentasi yang tepat, perusahaan dapat memberikan promosi yang lebih personal kepada pelanggan, dan pelanggan pun lebih merasa dipahami dan meningkatkan loyalitas mereka. Contoh lainnya adalah penggunaan QR Code, pembayaran digital, atau pos otomatis. Hal ini mengurangi kesalahan manusia dan membuat pembayaran lebih efisien. Namun tujuan utamanya bukanlah untuk menggantikan manusia, tetapi agar pekerjaan manusia lebih efisien sehingga mereka dapat fokus ke pekerjaan yang lebih strategis. Itulah gunanya otomatisasi. Sebelum menerapkan big data, organisasi perlu mengetahui apakah mereka sudah siap. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, problem definition, data governance,
data readiness, organizational readiness, dan technology readiness. Menurut saya, banyak big data gagal bukan karena teknologinya, tetapi karena organisasi belum menentukan tujuan bisnisnya dari awal. Sebagai penutup, saya menyimpulkan big data bukan hanya tentang memiliki data dengan jumlah yang besar. Data baru akan menjadi nilai bisnis apabila diolah menjadi insight untuk mengambil keputusan dan diaplikasikan kepada tindakan nyata. Melalui data, organisasi dapat meningkatkan pendapatan, menekan biaya, dan menciptakan inovasi. Organisasi yang berhasil memanfaatkan data dengan baik dapat memiliki keunggulan kompetitif apabila dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan intuisi saja. Terima kasih.